Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Ramadiansah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, mata kuliah Hukum Asuransi, dosen mata kuliah Ibu Tuti Rastuti SHMH. Tugas ini diperuntukkan untuk ujian akhir semester tahun ajaran 2020-2021. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hukum asuransi, khususnya dalam asuransi kesehatan. Tema yang saya angkat yaitu mengenai penolakan klaim yang dilakukan oleh AXA Hospital Plus Life dengan alasan melewati batas waktu klaim. Sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan mengapa saya mengangkat tema ini. Di antaranya yaitu untuk memberikan edukasi hukum kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi dan juga para masyarakat yang belum tahu tentang asuransi kesehatan. Makanya saya mengambil tema ini. Begitu kurang lebih. Asuransi kesehatan adalah jenis pertanggungan asuransi yang membayar biaya medis, bedah ataupun terkait biaya perawatan kesehatan seperti yang disebutkan dalam polis asuransi. Perusahaan asuransi yang menerbitkan polis asuransi kesehatan dapat mengganti biaya tertanggung untuk biaya yang timbul karena sakit atau cedera, atau membayar biaya perawatan secara langsung. Asuransi dimulai dengan perjanjian antara tertanggung dan penanggung, di mana seseorang tertanggung mendapatkan ganti rugi berupa klaim dan penanggung dengan membayarkan premi kepada penanggung. Bukti tertulis dari perjanjian asuransi disebut polis. Salah satu isi polis adalah prosedur klaim. Prosedur klaim adalah tertanggung mengirimkan beberapa berkas klaim ke penanggung dalam waktu 30 hari terhitung dari tanggal terakhir tertanggung dirawat inap. Salah satu berkas klaim yang harus dilengkapi tertanggung adalah formulir surat keterangan dokter yang merawat pasien, atau tertanggung harus ditanda tangani oleh dokter yang merawat pasien tertanggung. Jika tertanggung melewati batas waktu klaimnya untuk melakukan penggantian biaya, maka penanggung akan menolak klaim tertanggung. Hal ini sangat merugikan tertanggung. Pada pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mendefinisikan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana mendefinisikan asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung dengan menerima atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa, seperti salah satu contohnya perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk asuransi kesehatan yaitu AXA Hospital Plus Life. Di sini saya akan memberikan sebuah contoh kasus. Seperti pada sebuah kasus yang dialami oleh Ibu Nuning yang merupakan tertanggung dari AXA Hospital Plus Life. Beliau mengalami penolakan klaim dengan alasan melewati batas waktu klaim. Ibu Nuning pulang dirawat inap di rumah sakit pada tanggal 25 Agustus 2017. Kemudian segera mengurus dokumen yang diperlukan untuk mengajukan klaim karena beliau menggunakan fasilitas reimbursement agar keadaan keuangannya kembali seperti semula sebelum sakit. Ketika mengajukan formulir surat keterangan dokter mengurus di bagian reka medis rumah sakit, petugas mengatakan bahwa formulir akan selesai 7 hari kerja dari hari ini. Jadi maksudnya hari ini laporan, ya seminggu depannya gitu baru dapat. Kemudian segera mengurus dokumennya, yang mana saat itu adalah pada tanggal 4 September 2017 formulir tersebut belum selesai terisi karena dokter yang merawat Ibu Nuning ketika sakit sedang mengambil kursus selama 20 hari. Saat Ibu Nuning menghubungi agen asuransinya untuk meminta dispensasi waktu dari batas waktu klaim dengan alasan dokter yang tidak bisa menandatangani dan mengisi formulir surat keterangan dokter seperti yang disyaratkan oleh AXA, namun pihak AXA menolak memberikan dispensasi tersebut dengan alasan apapun karena harus sesuai dengan ketentuan yang ada di ketentuan umum pada polis. Pada hakikatnya, fungsi asuransi adalah mengalihkan atau membagi risiko yang mungkin diderita atau dihadapi oleh tertanggung. Karena terjadi suatu peristiwa tidak pasti, maka besar ganti rugi yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan besarnya kerugian yang dideritanya. Hal ini adalah salah satu prinsip
perjanjian asuransi, yaitu prinsip indemnitas atau prinsip ganti kerugian. Prinsip ini tercermin pada pasal 246 KUHD, yaitu pada bagian kalimat untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan, keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Seorang tertanggung dalam asuransi adalah konsumen, sedangkan penanggung atau perusahaan asuransi adalah pelaku usaha. Maka dari itu, selain mengacu pada peraturan tentang perasuransian, perjanjian asuransi juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen mengatur tentang ketentuan klausula baku, yaitu setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang ditetapkan dalam dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Idealitanya, penanggung tidak melakukan tindakan atau memberikan syarat yang memperlambat tertanggung untuk mengajukan klaim, sehingga tertanggung tidak akan melewati batas waktu klaim saat mengajukan klaim. Tertanggung yang mengalami kerugian karena pengajuan klaimnya ditolak oleh penanggung diberikan perlindungan hukum agar dapat memperjuangkan haknya untuk mendapatkan klaim. Realitanya, Aksa Hospital Plus Life mencantumkan syarat-syarat berupa batas waktu selama 30 hari dalam pengajuan klaim dan mengharuskan tertanggung mempunyai formulir surat keterangan dokter yang ditandatangani oleh dokter yang merawat, karena kebanyakan dokter ataupun pihak rumah sakit tidak segera mungkin mengisi dan menandatangani formulir yang dibutuhkan tertanggung untuk pengajuan klaim gitu, asuransi kesehatan, sehingga menghambat tertanggung untuk mengajukan klaim. Begitu juga berdampak untuk penanggung yang terhambat dalam penyelesaian klaim. Idealitanya, klausula eksonerasi dilarang dicantumkan menurut pasal 18F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang isinya pelaku usaha dilarang mencantumkan hal-hal yang dapat memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa. Realitanya, Aksa Hospital Plus Life mencantumkan prosedur pengajuan klaim, yaitu batas waktu 30 hari dari tertanggung tanggal terakhir tertanggung dirawat inap, dan mengharuskan dokter merawat menandatangani resume rekam medis untuk persyaratan klaim, merupakan salah satu klausula eksonerasi sehingga dilarang untuk dicantumkan pada perjanjian. Pengaturan batas klaim dalam pengajuan klaim tidak diatur spesifik dalam Undang-Undang Perasuransian. Oleh karena itu, dari latar belakang masalah di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam lah. Jadi tentang perlindungan hukum bagi pemegang polis begitu, terutama dengan adanya batasan waktu pengajuan klaim yang sebenarnya merupakan salah satu klausula eksonerasi yang dilarang dicantumkan menurut pasal 18 ayat 1 huruf V Undang-Undang Perlindungan Konsumen untuk dicantumkan karena merugikan tertanggung atau konsumen. Adapun beberapa identifikasi masalah di dalam kasus ini, diantaranya yaitu yang pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi kesehatan yang melewati batas waktu klaim yang tercantum di dalam polis. Yang kedua, bagaimana syarat untuk melakukan pengajuan klaim oleh tertanggung kepada penanggung. Yang ketiga, bagaimana keabsahan klausa mengenai batas waktu klaim dan syarat formulir surat keterangan dokter dalam polis asuransi kesehatan. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana perlindungan hukum terhadap tertanggung asuransi kesehatan yang melewati batas waktu klaim yang tercantum di dalam polis. Dari pengertian asuransi dulu ya. Pengertian asuransi menurut pasal 246 KUHD adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi atau menggantikan kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang mungkin dideritanya akibat suatu peristiwa
yang belum tentu terjadi. Berdasarkan pengertian ini dapat diambil beberapa simpulan tentang perjanjian asuransi, yaitu yang pertama, rumusan asuransi yang terdapat dalam pasal 246 KUHD hanya berlaku bagi asuransi kerugian. Untuk yang pertama. Yang kedua, asuransi merupakan perjanjian timbal balik. Hal ini karena ada hak dan kewajiban yang berhadap-hadapan antara tertanggung dan penanggung. Untuk yang ketiga, asuransi merupakan perjanjian bersyarat. Hal ini karena pelaksanaan kewajiban penanggung digantungkan pada terjadinya suatu peristiwa yang tak tertentu, yaitu peristiwa yang tidak diharapkan dan tidak diperkirakan akan terjadi. Jadi random aja gitu, kayak tiba-tiba ada peristiwa apa yang kita nggak tahu gitu, yang nggak kita harapkan bakal terjadi gitu, maupun sebaliknya. Untuk yang keempat, asuransi merupakan perjanjian penggantian kerugian yang sungguh diderita oleh tertanggung. Salah satu produk asuransi adalah asuransi kesehatan, yang mana mempunyai tujuan untuk membayar biaya rumah sakit, biaya pengobatan, dan mengganti kerugian tertanggung atas hilangnya pendapatan karena cedera akibat kecelakaan atau penyakit, yang disebut dengan klaim. Risiko yang dilimpahkan oleh tertanggung kepada penanggung bukanlah hilangnya atau merosotnya kemampuan karena sakit, juga bukan hilangnya jiwa yang direnggut oleh penyakit, tetapi kerugian ekonomi yang diderita oleh tertanggung karena ditimbulkan oleh penyakit yang menyerangnya. Jadi kayak misalnya nih kita lagi punya uang nih, lagi masih bisa kerja maksimal, tiba-tiba kita kecelakaan gitu, misalnya kaki patah gitu, nauzubillah ya, kaki patah, otomatis kan kerjaan kita ngehambat tuh, yang mana bisa kita oleh perusahaan misalnya diberhentikan, otomatis kan pendapatan kita tiba-tiba nggak ada gitu, karena kita kan sudah diberhentikan dari kerja gara-gara kecelakaan terjadi pada kita gitu. Perlindungan hukum tertanggung dapat dilihat dari beberapa aturan hukum, antara lain adalah KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang Perasuransian, dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Keempat, aturan tersebut melindungi tertanggung ketika tertanggung merasa dirugikan oleh penanggung dan tidak mendapat kepastian hukum. Pada pasal 1267 KUH Perdata diterapkan dalam perjanjian asuransi jika penanggung yang memiliki kewajiban memberikan ganti kerugian atau sejumlah uang terhadap tertanggung ternyata melakukan ingkar janji, maka pemegang polis dapat menuntut penggantian biaya ganti rugi dan bunga. Di dalam KUHD menyebutkan beberapa aturan tentang perlindungan hukum terhadap tertanggung, tetapi tidak diatur tentang pembatasan waktu pengajuan klaim. Identifikasi masalah yang kedua, yaitu bagaimana syarat untuk melakukan pengajuan klaim oleh tertanggung kepada penanggung. Syarat pengajuan klaim adalah mengirimkan dokumen-dokumen yang diminta oleh penanggung dalam kurun waktu 30 hari terhitung sejak tanggal terakhir tertanggung menjalani rawat inap. Batas waktu klaim 30 hari dimulai dari tertanggung pulang dari rawat inap merupakan tindakan memperlambat penyelesaian klaim, karena untuk mengajukan klaim tertanggung diwajibkan untuk mengumpulkan dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan klaim selama dirawat di rumah sakit, dan perlu formulir surat keterangan dokter yang harus diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat, dan ingat tidak boleh diwakilkan. Pengajuan pengisian formulir surat keterangan dokter dibutuhkan waktu minimal selama 7 hari, namun bisa lebih dikarenakan dokter yang merawat ada kepentingan lain. Contohnya gitu, kayak yang harusnya 7 hari ternyata dokternya lagi ada kegiatan di luar kota gitu, atau di rumah sakit lain yang yang lebih dari 7 hari, jadi kan otomatis terhambat tuh. Namun namun gitu, maksudnya kayak cuti gitu kan ada. Nah, setelah dokumen pengajuan klaim diajukan kepada penanggung, untuk proses diklaim, penanggung masih harus melakukan investigasi kepada rumah sakit untuk memastikan benar tidaknya dokumen yang dikirimkan oleh tertanggung
Jadi harus mastiin lah, jangan asal dikasih kita pergi langsung itu aja, jangan. Nah, tindakan ini membutuhkan waktu lagi yang bisa melebihi 30 hari, maka dengan adanya kebijakan penanggung membatasi waktu klaim selama 30 hari dan mengharuskan tertanggung mempunyai formulir yang harus diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat pasien tanpa menerima alasan apapun. Jadi alasannya apalah oh nggak bisa gitu. Nah, alasan tertanggung melewati batas klaim melanggar aturan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, yaitu penanggung atau perusahaan asuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim. Penanggung melakukan tindakan penyelesaian klaim karena memperpanjang proses penyelesaian dengan meminta tertanggung menyerahkan dokumen berupa formulir, surat keterangan yang harus diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat tertanggung. Jika syarat tersebut dapat diganti dengan ringkasan rekam medis saja tanpa dokter harus mengisi formulir dan penanggung, maka penanggung tidak melakukan tindakan yang memperlambat penyelesaian klaim karena dokter harus untuk segera membuat rekam medis setelah memeriksa atau melakukan tindak pada pasien. Jadi harus, misalnya kalau udah dokter nanganin suatu pasien, itu harus ada keterangannya, itu harus cepat tertulis, harus direkam gitu. Pembuatan rekam medis ini diatur dalam pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 garis miring Menkes garis miring per garis miring Romawi 3 garis miring 2008 tentang rekam medis. Isi rekam medis merupakan milik tertanggung atau pasien. Isi rekam medis tersebut berupa ringkasan rekam medis yang digunakan oleh tertanggung atau pasien menurut pasal 13 ayat 1 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 269 garis miring Menkes garis miring per garis miring Romawi 3 garis miring 2008 tentang rekam medis tentang rekam medis. Rekam medis dapat digunakan untuk yang pertama pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien, yang kedua alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan penegakan etika kedokteran, yang ketiga keperluan pendidikan dan penelitian, yang keempat dasar pembayaran biaya pelayanan kesehatan, yang kelima data statistik kesehatan. Tertanggung dapat menggunakan ringkasan rekam medis untuk mengajukan klaim kepada penanggung tanpa harus menunggu dokter mengisi formulir surat keterangan dokter yang disyaratkan oleh penanggung. Penanggung yang melanggar pasal 31 Undang-Undang Perasuransian dapat dikenakan sanksi administratif menurut pasal 70 Undang-Undang tentang Perasuransian. Selanjutnya identifikasi masalah yang ketiga, yaitu bagaimana keabsahan klausula mengenai batas waktu klaim dan syarat formulir surat keterangan dokter dalam polis asuransi kesehatan. Dalam pasal 7 ayat 1 huruf A ketentuan umum polis Aksa Mandiri Plus Life menyebutkan bahwa pengajuan klaim harus disertai dokumen-dokumen asli seperti yang diminta penanggung dalam kurun waktu 30 hari terhitung sejak tanggal terakhir tertanggung menjalani rawat inap dan atau meninggal dunia. Apabila dokumen-dokumen klaim tersebut tidak dapat disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka penanggung mempunyai hak menolak pembayaran maslahat dari polis ini. Hal ini menyatakan Aksa Mandiri Plus Life benar-benar mencantumkan klausula eksonerasi yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dari ketentuan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, klausula eksonerasi dilarang untuk dicantumkan karena dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausula-klausula yang tidak adil. Sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas dan terang,
sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen. Jadi bahasanya nggak pakai bahasa yang terlalu ribet gitu, jadi yang mudah dimengerti oleh konsumen. Nah, undang-undang ini juga diwajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan standar kontrak yang dipergunakan dengan ketentuan undang-undang. Jika dalam kenyataannya masih dipakai standar kontrak yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Batal demi hukum dari pencantuman klausula eksonerasi menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya dilihat dari pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi juga dilihat dari syarat sah perjanjian pada pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya klausula halal yang merupakan syarat objektif perjanjian. Apabila terdapat kuasa yang terlarang atau melanggar syarat objektif, maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Diatur dalam pasal 1335 KUH Perdata. Di sini saya akan memberikan 3 kesimpulan dari identifikasi masalah di atas. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu pembatasan waktu klaim merupakan tindakan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim yang berarti penanggung melakukan pelanggaran terhadap aturan undang-undang. Kemudian dengan pembatasan waktu klaim dan tertanggung mengalami gagal klaim, maka tertanggung tidak dipenuhi hak-haknya seperti yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Begitupun penanggung yang tidak mengerjakan kewajiban yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum yang dapat dilakukan untuk tertanggung adalah menuntut ganti rugi kepada Aksa Hospital Plus Life. Jika Aksa mengelak, maka dapat dituntut pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan aturan yang diatur pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi hati-hati kalau yang bikin perjanjian ya, nggak boleh ingkar-ingkar janji lah kita. Kesimpulan identifikasi masalah kedua yaitu sangat diperhatikan untuk para tertanggung. Apabila tertanggung ingin melakukan pengajuan untuk mengajukan klaim, tertanggung diwajibkan untuk mengumpulkan dokumen asli yang berisi dokumen-dokumen sangat lengkap, karena dibutuhkan untuk mengajukan klaim selama dirawat di rumah sakit dan perlu formulir surat keterangan dokter yang harus diisi dan ditandatangani oleh dokter yang merawat, tidak boleh diwakilkan. Jadi kalau kita sebagai pasien nih, berkas dari pertama kita masuk ke rumah sakit harus disimpan dengan baik gitu, data-data aslinya, jangan sampai ada yang asal nyimpen sampai hilang gitu, biar nanti kalau misalnya kita ngeklaim benar-benar datanya tuh konkret gitu, dari pertama kita datang apa aja, penyakit kita apa aja, obat-obatan apa, semuanya ada gitu dalam rekapnya. Jadi ketika diklaim semua datanya asli gitu, akurat semuanya gitu. Identifikasi masalah yang ketiga untuk kesimpulannya yaitu akibat hukum terdapat pencantuman batas waktu klaim, yang mana merupakan salah satu klausula eksonerasi yang dilarang dicantumkan dalam perjanjian asuransi, mengakibatkan perjanjian batal demi hukum. Hal ini secara jelas diatur pada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Namun, penggunaan klausula ini sangat diperlukan untuk perjanjian massal seperti perjanjian asuransi yang bersifatnya perjanjian bersyarat. Tertanggung akan dihadapkan dengan keputusan take it or leave it. Dengan memilih take it, maka tertanggung harus memenuhi semua syarat yang diberikan oleh penanggung gitu. Jadi apapun syarat yang diberikan penanggung, yang tertanggung harus menerima syarat itu gitu. Keadaan ini sering disalahgunakan oleh pelaku usaha yang pada umumnya memiliki posisi yang lebih kuat daripada konsumen yang memiliki posisi tawar yang lebih lemah. Tak terasa sekarang sudah di penghujung materi. Di sini saya akan memberikan saran dari kasus ini gitu, dari materi yang saya angkat ini. Di antaranya yaitu sarannya
Untuk melindungi tertanggung, sebaiknya pembuatan sebuah perjanjian asuransi, penanggung seharusnya mau mendengar keluhan tertanggung agar tidak terjadi sengketa penyelesaian klaim yang merugikan salah satu pihak. Karena dalam keterlambatan pengajuan klaim tidak hanya kesalahan tertanggung, tetapi juga pihak rumah sakit ataupun biro yang mengantarkan dokumen yang dibutuhkan untuk klaim asuransi. Jadi ya di sini kalau kita sebagai konsumen kan, misalnya ada keluhan atau masukan harusnya tuh biro penanggungnya tuh mau menerima masukan apapun itu gitu, tapi yang berdampak positif gitu. Jadi penanggungnya dapat plus, kita juga sebagai konsumen tertanggung mendapat plus gitu, jadi balance, seimbang gitu, jadi untung sama untung, tidak ada yang dirugikan satu sama lain begitu. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya berikan kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi ataupun kepada teman-teman yang lain yang membaca materi ini atau menonton materi ini. Semoga materi ini bermanfaat, bisa menambah wawasan teman-teman, dan mohon maaf apabila saya banyak melakukan kesalahan dalam pengucapan kata, bacanya terbata-bata atau memberikan infonya terbata-bata. Mohon maaf karena masih dalam proses belajar. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Mungkin cukup sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.